الصوت يعلو فوق أصوات الانفجارات وإطلاق النار. Di jalan-jalan Israel, sebuah mobil terbakar setelah dihantam roket. Api menjilat-jilat bodi kendaraan yang hangus, sementara suara jeritan dan siren ambulans berpacu dengan dentuman yang datang beruntun dari langit. Orang-orang berlarian mencari perlindungan ke tempat penampungan bawah tanah. Wajah mereka dipenuhi debu dan ketakutan. Milisi Gaza baru saja melancarkan operasi paling berani mereka dalam beberapa tahun terakhir. Mereka tidak lagi menembakkan roket secara sporadis seperti di masa lalu, melainkan meluncurkan ratusan proyektil sekaligus dengan pola serangan yang sudah dipersiapkan dengan cermat. Langit selatan Israel mendadak dipenuhi kilatan cahaya. Sistem pertahanan udara Iron Dome yang selama ini menjadi kebanggaan Tel Aviv menyalakan langit dengan tembakan interseptornya. Namun kali ini kubah besi itu kewalahan. Satu baterai Iron Dome hanya mampu melacak puluhan target dalam satu waktu dan ketika ratusan roket ditembakkan bersamaan, selalu ada celah. Beberapa rudal berhasil menembus perisai itu, menghantam apartemen di jantung Tel Aviv, menyalakan api di sebuah kompleks perumahan, dan bahkan mengenai gudang amunisi di dekat Beersheva. Israel tercengang. Pasukan pertahanan Israel, IDF, yang selama ini merasa superior, kini dipaksa merasakan rapuhnya keamanan yang selama ini mereka banggakan. Di media sosial, milisi Gaza menayangkan video dengan penuh percaya diri. Di layar-layar ponsel dunia, terlihat para pejuang mengenakan penutup wajah, menembakkan roket dari lorong bawah tanah, dan kemudian bersorak, menyebut hari itu sebagai hari kemenangan kecil. Tel Aviv tidak tinggal diam. Balasan datang dengan kekuatan udara penuh. Jet-jet tempur F-35 Adir, kebanggaan Israel yang dibeli dengan dukungan finansial Amerika Serikat, lepas landas dari pangkalan Nevatim dan Hatzerim. Rudal-rudal berpemandu presisi diluncurkan, membelah malam Gaza dengan kilatan api. Namun, seperti yang sudah terjadi berkali-kali, serangan itu tidak hanya menghantam target militer. Kawasan padat penduduk menjadi korban. Rumah-rumah rata dengan tanah, rumah sakit kelebihan kapasitas, dan jalanan penuh dengan debu serta jeritan. Israel menyebutnya sebagai pembersihan ancaman, tetapi di mata dunia itu adalah tragedi kemanusiaan. Namun bagi Israel itu belum cukup. Intelijen Tel Aviv percaya bahwa sejumlah pimpinan milisi Gaza tidak lagi bersembunyi di lorong bawah tanah Gaza, melainkan di luar negeri. Beberapa laporan intelijen menyebut mereka berada di Beirut, Damaskus, bahkan di Doha, Qatar. Israel menyerang Qatar. Beberapa hari kemudian, dunia benar-benar terhenyak. Rudal jarak jauh Israel melesat menembus langit, menghantam sebuah kompleks di pinggiran Doha, ibu kota Qatar. Ledakan dahsyat itu membuat kaca gedung-gedung pencakar langit bergetar. Qatar, negeri kecil namun kaya raya yang selama ini dikenal sebagai mediator konflik Timur Tengah, mendadak berubah menjadi ladang pertempuran. Israel segera mengklaim keberhasilan operasi tersebut. Mereka menyebut targetnya adalah markas rahasia milisi Gaza dan menegaskan bahwa beberapa komandan tingkat tinggi berhasil dieliminasi. Namun efek sampingnya jauh lebih luas daripada sekadar hasil militer. Doha yang biasanya tenang berubah menjadi kota panik. Sirene peringatan dibunyikan, pasar-pasar ditutup, dan warga asing diperintahkan tetap berada di tempat tinggal mereka. Kemarahan dunia Arab pun langsung meledak. Qatar menuduh Israel telah melanggar kedaulatan negara berdaulat, sebuah tindakan agresi yang berpotensi menyeret kawasan Teluk ke jurang perang besar. Media-media Arab menayangkan gambar reruntuhan di Doha, menyorot kaca pecah di jendela apartemen dan kepanikan warga sipil. Amerika Serikat, sekutu utama Israel, pun terguncang. Washington mencoba meredam situasi, tetapi posisinya serba salah. Di satu sisi, mereka tidak bisa sepenuhnya meninggalkan Israel. Namun, di sisi lain, Qatar adalah mitra strategis yang menjadi tuan rumah markas besar militer Amerika Serikat di Timur Tengah, yakni Al Udeid Air Base, pangkalan udara terbesar Amerika Serikat di luar negeri. Serangan Israel di dekat Doha secara tidak langsung membahayakan fasilitas vital tersebut. Proksi Iran kembali mengguncang.
Di balik semua ini, Iran tidak tinggal diam. Teheran yang selama ini memainkan peran sebagai pengendali jaringan perlawanan regional melihat kesempatan emas. Dengan wajah dingin, mereka membiarkan proksinya bergerak serentak. Dari Lebanon, Hizbullah meluncurkan rudal anti-tank Kornet dan drone bersenjata menghantam pos-pos Israel di perbatasan. Serangan itu bukan hanya simbol, melainkan menunjukkan bahwa front utara Israel tidak lagi tenang. Dari Yaman, pasukan Yaman mengirim rudal balistik Shahed dan drone kamikaze ke arah Laut Merah, memaksa kapal dagang Israel menghentikan pelayaran. Jalur perdagangan Israel menuju Asia terganggu parah. Dari Irak, milisi Syiah meluncurkan roket ke pangkalan Amerika Serikat di Ain al-Asad, sebuah pesan bahwa sekutu Tel Aviv juga tidak aman. Dari Suriah, artileri roket menghantam posisi Israel di dataran tinggi Golan, membuka front baru yang selama ini relatif tenang. Dalam semalam, Israel seakan dikepung dari segala arah. Sirene berbunyi dari Galilea di utara, Ashkelon di selatan, hingga Tel Aviv di pusat kota. Media internasional menyebutnya sebagai lingkar api. Ini bukan lagi sekadar ancaman retoris, melainkan kenyataan pahit yang harus dihadapi Israel. Di Tel Aviv, Kabinet Perang Israel segera menggelar rapat darurat. Perdana Menteri duduk di meja bundar bersama para jenderal IDF, Kepala Mossad, dan Menteri Pertahanan. Mereka menegaskan bahwa serangan ke Doha adalah langkah strategis untuk memutus rantai komando milisi Gaza. Namun, sejumlah perwira intelijen memperingatkan, serangan ini bisa menjadi bumerang diplomatik. Negara-negara Arab yang sebelumnya diam kini bersatu dalam kecaman. Liga Arab menyerukan sidang darurat. Turki, Mesir, dan Yordania menyampaikan protes keras. Bahkan Uni Emirat Arab yang sudah menandatangani normalisasi hubungan dengan Israel lewat Abraham Accords ikut menyatakan keprihatinan. Analis internasional menilai bahwa Israel mungkin memenangkan satu pertempuran taktis, tetapi mereka sedang kehilangan legitimasi di panggung global. Beberapa sekutu barat mulai goyah, terutama negara-negara Eropa yang selama ini mendukung Israel di forum PBB. Risiko eskalasi regional. Pertanyaan besar pun muncul di meja para diplomat dunia. Apakah konflik ini bisa berkembang menjadi perang regional terbuka? Bagaimana peran Iran yang kini semakin percaya diri dengan jaringan proksinya? Sampai sejauh mana Amerika Serikat akan mendukung Israel di tengah tekanan internasional dan risiko konfrontasi dengan dunia Arab? Sejumlah pengamat menyebut bahwa serangan Israel ke Qatar adalah game changer. Qatar bukan sekadar negara kecil di Teluk. Ia adalah pusat diplomasi, tuan rumah Piala Dunia 2022, pemilik cadangan gas alam terbesar ketiga dunia, sekaligus sekutu penting Amerika Serikat. Menyerangnya berarti menantang tatanan diplomatik yang selama ini menjaga keseimbangan rapuh di kawasan. Di tengah kobaran api, dunia menyerukan satu kata yang sama, perdamaian. PBB segera menggelar sidang darurat. Sekretaris Jenderal menyerukan penghentian segera serangan untuk mencegah perang regional. Negara-negara Arab mendesak penghentian eskalasi. Iran tetap berhitung, memilih memainkan proksinya tanpa terjun langsung, sementara Qatar menolak menjadi korban permainan kekuatan. Milisi Gaza menyebut diri mereka sudah mencapai tujuan, menunjukkan bahwa Israel bisa terluka. Israel menyebut diri mereka tetap kuat meski dikepung. Tetapi di balik semua itu, yang paling menderita adalah rakyat sipil, baik di Gaza, Israel, maupun Qatar, yang hanya ingin hidup tanpa sirene, tanpa bom, tanpa rasa takut. Kini dunia menunggu, apakah para pemimpin akan terus memilih jalur api, atau akhirnya duduk di meja diplomasi untuk menghentikan perang yang bisa menelan seluruh kawasan.